Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menegur kami, melembutkan hati kami, menebus kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang mengizinkan kami untuk dibentuk, untuk kami bertumbuh, kami berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan perenungan kami pada pagi hari ini, dan biarlah sekali lagi kami boleh mengerti isi hati Tuhan, menjadi pelaku firman, menyatakan nama Tuhan di dalam hidup kami yang sementara ini. Dengar doa kami Tuhan, dan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam bagian berikut dari Matius yang ke-12. Saya akan ajak kita lihat bagian ini dari pasal ke-12 ayat yang ke-15. Dari ayat ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Di dalam bagian ini kita akan melihat oposisi yang makin bereskalasi. Jadi akan makin panas dan ini akan menghantar sampai ujungnya, yaitu adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Pasal ke-12 ayat 14 sampai ke-21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita mulai masuk ke dalam salah satu inti daripada Matius pasal 12. Kita pada waktu membaca ini kita melihat satu oposisi yang bereskalasi. Di sini mulai secara eksplisit ada intensi membunuh Kristus dari orang-orang Farisi. Minggu lalu kita sudah sempat singgung sedikit bahwa hari itu mereka tidak lagi punya kekuasaan untuk membunuh. Mereka tidak mampu mendeliver capital punishment. Oleh sebab itu, untuk melakukan plot pembunuhan ini, itu kerja berat bagi mereka. Tapi di satu sisi ini pembenaran untuk mereka. Kenapa? Karena mereka melihat Kristus ini ancaman besar. Kristus ini adalah seorang tokoh yang besar yang menjadi magnet bagi orang-orang Israel. Mungkin saat itu di dalam pasal 12, popularitas Kristus itu sudah melebihi daripada Yohanes Pembaptis. Pertama karena Yohanes Pembaptis sudah masuk di dalam penjara, jadi popularitasnya mulai menurun. Tapi kemudian kita bisa lihat ada yang menggantikan dalam tanda kutip, dan ini adalah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dia tidak melakukan mujizat, dia hanya berkhotbah. Sementara Tuhan Yesus di dalam pasal 5-7 kita lihat khotbah di bukit, pengajaran yang luar biasa yang tidak pernah dipahami oleh orang Israel. Ini memukau dalam pengajaran, tapi juga memukau dalam belas kasihan dan cinta kasih. Kristus menyembuhkan orang sakit, embrace orang kusta, dia bertemu dengan orang-orang berdosa, dia duduk makan sama pemungut cukai dan lain sebagainya. Plus dia mengusir setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Besar kekuasaan Kristus. Oleh sebab itu, Kristus yang dilihat oleh orang Farisi ini adalah Kristus sebagai tokoh yang besar. Namun tokoh yang besar ini sekarang menurut orang Farisi itu tidak sesuai dengan tradisi dan hukum Taurat mereka. Yang Kristus lakukan adalah secara publik. Itu dalam tanda kutip menurut mereka itu melanggar hukum Sabat. Sudah di-rebuke di tempat yang lebih private, tempat yang lebih sepi di padang gandum. Ya, sudah di-rebuke. Tidak baik untuk tidak benar kamu punya murid mengambil atau memetik gandum pada hari Sabat. Lalu di ruang private sudah, di ruang publik di sinagog sudah. Bagaimana ini? Mereka mencari kesalahan Kristus dan tegur lagi. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan Kristus menyembuhkan saja seperti biasa karena yang Kristus lihat adalah orangnya, sementara orang Farisi lihat hukumnya. Jadi kita akan lihat di dalam bagian ini setelah Kristus menyembuhkan dan mereka lihat mereka punya posisi itu dipertaruhkan sebagai pengajar, sebagai tokoh agama, sebagai alim ulama, mereka yang selama ini didengar oleh orang-orang dan kemudian mereka kehilangan popularitas. Itu salah satu konsekuensinya.
Dan ketika Tuhan Yesus menyingkir, kalau kita lihat saudara, Kristus menyingkir, Kristus tahu maksud mereka mau membunuh dia, lalu dia menyingkir. Dan coba kita gambarkannya situasi ini. Kristus keluar dari sinagog, itu pada hari apa? Pada hari Sabat, settingnya belum berubah saudara. Dan di dalam ayat 15b, itu apa yang terjadi? Orang banyak ikut dia. Coba bayangkan situasi ini. Sudah ditegur oleh orang Farisi, Kristus keluar, lalu orang-orang di sinagog itu keluar dan ikutin dia. Setelah ikutin dia, yang terjadi masih hari yang sama saudara. Di dalam ayat 15 adalah ia menyembuhkan mereka semuanya. Kita tidak tahu berapa banyak semua ini, tapi tentu lumayan banyak saudara. Dan semua disembuhkan pada hari Sabat. Wah, ini bagi orang Farisi ini kamu pelanggarannya udah pelanggaran fatal gitu loh ya. Jadi orang Farisi mulai melihat ini adalah suatu bentuk oposisi. Dan mereka lihat ini, kalau begini, Kristus itu bukan hanya, ini menurut mereka saudara, Kristus itu bukan hanya sesat sendiri, dia bukan hanya ngaku-ngaku menurut mereka sebagai Tuhan atau Tuhan atas hari Sabat, tapi sekarang membawa banyak orang Israel itu menjadi orang yang melanggar hukum. Tapi mereka nggak punya kuasa, berdebat mereka kalah, lalu apa yang mereka harus lakukan? Mereka plot membunuh Kristus. Dan saudara, ini mungkin saya kutip salah satu bagian yang paling klimaks dinyatakan oleh Kayafas imam besar. Itu ada di dalam Yohanes 11 ya, saya bacakan saja ayat 49-50. Di dalam bagian ini dikatakan begini. Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi kita kalau melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, oposisi yang ada di sini ini mulai bereskalasi. Dari Matius pasal 11 dinyatakan Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak bertobat. Kalau orang Tirus, Sidon, Sodom, Gomora melihat mereka sudah bertobat. Sekarang kalau kita lihat di dalam pasal 12, bukan saja tidak bertobat setelah dengar firman tidak bertobat, bukan saja itu, tapi sekarang menguatkan hati untuk bunuh Tuhan Yesus. Ini adalah oposisi saudara. Dan Kayafas bilang, lebih bagus satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Maksudnya apa? Dia bilang. Maksudnya adalah kalau kita lakukan ini terus, popularitas Kristus meningkat, orang banyak melanggar hukum Taurat, orang banyak ikut Kristus, satu sisi disorot oleh Roma, lebih baik satu orang mati saja daripada seluruh bangsa binasa. Itu menurut Kayafas. Saudara, coba bayangkan ya, imam besar ngomongnya gini. Kalau sudah imam besar ngomong gini, ada harapan apa dengan yang lain? Imam lain? Ahli Taurat lain, orang Farisi lain, ya tentu ya mungkin skala-skala kecil kita bisa lihat Yusuf Arimatea dan lain-lain itu nanti bertobat saudara. Tapi secara gambaran besar inilah situasinya. Saudara, waktu kita lihat ini sebetulnya kita itu bukan hanya melihat pertentangan antara orang Farisi, imam besar dengan Kristus. Tapi ini bicara sebuah yang namanya cosmic battle, peperangan kosmis. Peperangan kosmis itu kita bisa tahu notion atau pemikiran ini misalnya contoh dari Ayub pasal 1. Ya, ini ada perdebatan kosmik antara iblis dengan Tuhan. Perihal Ayub. Nah di dalam seluruh Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa memahami ada cosmic battle. Saya coba jelaskan sedikit ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai konsep kerajaan Allah. Konsep kekudusan yang kita bisa pakai untuk membaca seluruh Alkitab saudara. Kalau bicara kerajaan itu bicara Firdaus. Firdaus adalah gambaran daripada tamannya kerajaan Firdaus. Setelah setelah manusia jatuh dalam dosa, Firdaus jadi padang gurun. Semak belukar muncul, saudara. Setelah Kristus datang, saudara, pengharapan restorasi mengenai Firdaus muncul lagi. Bahkan bukan hanya itu, pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, salah seorang penjahat mati. Dan Kristus bilang, hari ini engkau akan bersama aku di Taman Firdaus, di Taman Eden. Jadi kita melihat ada konsep restorasi kerajaan. Sampai nanti di dalam Wahyu itu bicara kota yang baru, Yerusalem baru. Jadi kita bisa lihat Alkitab di dalam semua pemaparan dari kejadian sampai Wahyu. Itu dari sudut pandang misalnya tentang tema kerajaan. Atau tema kesucian, kekudusan hidup. Manusia dicipta sebagai gambar Allah, suci, kudus, benar. Jatuh dalam dosa, hancur, mereka punya pemahaman, tidak kudus, tidak suci, tidak benar. Nanti masuk di dalam proses daripada orang Israel, itu mengambil covenant, mereka dikuduskan lagi menjadi umat yang suci, yang membedakan mereka dari seluruh umat yang lain atau bangsa yang lain. Dan kita akan lihat nanti di dalam perjalanan mereka kompromikan terus kekudusan hidup. Sampai Kristus genapkan. Jadi kita bisa lihat ini. Nah yang kita mau bahas hari ini saudara adalah bicara mengenai cosmic battle.
Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti ada relevansi buat kita. Kadang kita berpikir gini, lalu apa relevansinya Pak? Kita sudah merenungkan mengenai cosmic battle, peperangan spiritual. Lalu apa relevansinya? Relevansinya gini saudara, kita kalau tidak baca Alkitab, kita tidak tahu kita ada di medan mana. Kita tidak tahu kita ini lagi berperang. Kita tidak tahu bahkan ada bahaya apa. Oleh sebab itu nanti kita bisa lihat di dalam banyak bagian firman Tuhan bicara mengenai perlengkapan senjata rohani. Paulus bilang peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, melawan pengulu angkasa. Kita akan melihat banyak hal. Tapi saudara, kalau kita tidak merenungkan bagian ini, kita bahkan bisa tidak sadar hari ini, saat ini kita sedang berperang. Jadi kalau tidak sadar ya wajar saja, santai-santai, ya kan, nggak ngapa-ngapain, hidup kayak biasa, tidak lakukan apapun, tidak peduli apapun, saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman, kita mulai sedikit dari bagian awal, saudara, cosmic battle, bagian paling awal dinyatakan di mana? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Waktu Tuhan bicara, keturunan perempuan meremukan kepala ular. Keturunan ular meremukan kaki atau tumit daripada keturunan perempuan. Itu adalah inisiasi cosmic battle. Kenapa saudara? Perlu ada inisiasi atau intervensi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3. Karena pada waktu manusia ditipu oleh iblis. Mereka ini sekarang di dalam bayang-bayang kuasa daripada si jahat. Mereka tidak bisa keluar. Kalau tidak ada intervensi, manusia sudah dikadalin sama si ular, saudara. Atau lebih tepat diularin sama ular, ya saudara. Jadi balik lagi, ini adalah satu intervensi Tuhan. Supaya apa? Supaya ada perpisahan antara ular sama keturunan perempuan. Kita lihat di pasal 4, saudara. Mulai ada Kain lawan Habel. Bukan lawan ya, Kain bunuh Habel. Kita sudah lihat ini adalah peperangan antara dua keturunan, saudara. Waktu kita baca Kejadian 6, dua keturunan yang harusnya dipisah, yang harusnya itu ada satu enemy, saudara, permusuhan. Sekarang di dalam Kejadian pasal 6 itu jadi satu. Jadi satu, dan waktu keturunan itu jadi satu, keturunan yang mewakili umat Tuhan sama yang mewakili iblis, saudara, itu waktu jadi satu, hasilnya apa? Hasilnya kejahatan menjadi makin hancur. Ini setelah Tuhan intervensi, itu kan ada intervensi Tuhan. Tuhan intervensi, ada air bah, hukuman, sisa Nuh dan keluarganya. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Di dalam beberapa pasal saja kita akan lihat peristiwa Menara Babel. Menara Babel itu peristiwa yang mengulangi dari Kejadian pasal 6. Ya, yaitu adalah persampuran lagi umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan jadi satu. Lalu Tuhan intervensi lagi. Setelah Tuhan intervensi lagi, pecah, enggak karu-karuan. Dan singkat cerita Tuhan ambil Abraham. Jadi dia punya umat. Tapi di dalam perjalanan saudara, umat Tuhan yang mana Tuhan berjanji itu selalu saja mengalami oposisi. Waktu Abraham iman belum kuat, istrinya mau diambil Abimelek, saudara. Dia mau kasih istrinya, itu mengkompromikan situasi apa? Dia punya covenant. Jadi ini kayak mau apa lagi saudara, ditelan lagi oleh oposisi. Dan berikutnya saudara, setelah bagian itu kita lihat Israel akhirnya singkat cerita masuk ke Mesir. Setelah masuk ke Mesir, apa yang terjadi? Israel mau dimatikan lagi, anak-anak 2 tahun ke bawah dimatikan semua oleh otoritas daripada Mesir. Terus ini bergulir terus sampai nanti masuk ke dalam Kanaan. Mereka tidak habiskan orang Kanaan, itu adalah cerita panjang lagi saudara, tapi singkat cerita, karena banyak orang-orang Kanaan, apa yang terjadi? Hati mereka itu mulai menyimpang. Mereka kawin campur. Dan masalah kawin campur ini itu ratusan tahun. Saudara. Atau kita bisa ngomong ribuan tahun. 1000 lebih tahun. Mulai dari kapan? Mulai dari masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. Itu kira-kira tahun 1200. Sampai nanti saudara, setelah pulang dari pembuangan tahun 400-an. Kalau kita baca Nehemia, Ezra, masih ada masalah apa? Kawin campur. Itu luar biasa saudara ya. Terus bergulir. Jadi Tuhan hukum mereka, Tuhan hukum masuk ke Babel, dibuang. Untuk memurnikan mereka. Saudara. Lalu Tuhan hukum Babel, Tuhan ambil orang Israel balik ke Yerusalem. Saudara. Dan kemudian nanti masalahnya muncul lagi, terus begitu. Jadi cosmic battle ini kita akan lihat apa yang terjadi. Upaya daripada iblis, si jahat untuk membuat orang umat Tuhan itu buta mata rohaninya. Dan menjadi satu dengan yang lain saudara. Dan kita akan lihat ini akan terus dinyatakan. Dan dalam bagian yang kita lihat di dalam pasal 12 ini saudara. Ini adalah salah satu awal daripada peperangan spiritual atau cosmic battle di dalam Matius. Awal kalau kita lihat. Kulminasinya adalah bagian di dalam Kristus mati di atas kayu salib. Jadi maksudnya gini ya.
kita harus sadar beberapa hal. Di dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, itu adalah peperangan cosmic battle juga. Kalau Kristus gagal di situ, gagal misinya Kristus. Dan saudara, kita sadar enggak? Kalau orang Israel atau orang Farisi berhasil membunuh Tuhan Yesus saat itu juga, itu berarti misi Tuhan juga gagal. Kenapa? Karena Kristus belum selesai tugasnya, sudah mati, saudara. Jadi ini adalah pertaruhan mengenai keselamatan, karya keselamatan yang Tuhan mau kerjakan. Nah, ini adalah satu pendahuluan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita mulai sadar mengenai peperangan spiritual, mengenai peperangan. Tapi yang menarik adalah pada waktu Matius kutip Yesaya pasal 42 yang tadi kita baca, saudara, dari ayat yang ke-20, yang ke-18 sampai 21, itu mengutip Yesaya 42, saudara, itu memberikan satu konteks yang membuat kita terkaget-kaget. Kok bisa, saudara? Nah, oleh sebab itu ya, kita perlu sadar dikit atau sadar beberapa bagian terlebih dahulu untuk kita menyadari konteks pertama-tama Yesaya 42 itu dituliskan. Konteksnya apa, saudara? Kita coba lihat beberapa bagian, saudara, di dalam Yesaya pasal 39 dulu, supaya kita boleh mengerti ya kurang lebih mengenai konteks utamanya, saudara. Yesaya pasal 39, bagian yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Konteks utamanya si Hizkia sakit, dia sembuh, nangis-nangis ke Tuhan, Tuhan sembuhkan. Lalu utusan Babel datang, dia kasih lihat semua rumahnya, istananya, hartanya semua. Ayat 4. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu akan disimpan. Dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Itu Kasim yang dikebiri, saudara. Itu digenapkan pada waktu Daniel ditawan dan teman-teman ditawan ke Babel. Ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara sekalian, kalau kita nanti baca dari Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 39, temanya adalah teguran Nabi Yesaya kepada orang Israel, kepada Ahaz, kepada Hizkia dan raja-raja yang lain, saudara. Jadi tema di dalam bagian terakhir dari kitab Yesaya pasal 39, ini bagian pertama maksudnya, bagian terakhir dari bagian pertama, itu adalah konfirmasi penghukuman. Kamu akan dihukum. Semua yang kamu punya, yang kamu banggakan ini semua akan dihukum. Nah inilah bagian yang paling menjengkelkan dari Hizkia. Hizkia sebenarnya raja baik, tapi raja yang di akhir hidupnya egoisnya minta ampun. Ya sudahlah, asal dalam zaman saya aman, piye enak toh zamanku, ya kira-kira gitu, saudara. Ya sudah, ya korupsi besar apa kompromi, yang penting enak kan zaman saya, sudah. Nama dia seolah-olah baik, tapi egoisnya minta ampun orang ini, Hizkia. Hizkia harusnya ketika mendengar kalimat dari Yesaya, harusnya ngapain dia? Merobek baju itu kan ekspresi pertobatan. Seperti Yosia waktu mendengar Taurat dibacakan, dia robek bajunya. Dan Tuhan menangguhkan penghukuman. Nah, itu saudara. Tapi Hizkia enggak. Sudah ada kalimatnya Tuhan melalui Yesaya, dia ngomong ya sudah sungguh baik perkataanmu. Apa yang baik? Yaitu zamanku tidak ada kesusahan. Nah, ini namanya orang egoisnya minta ampun. Tapi kita pinggirkan dulu Hizkia, saudara. Di dalam bagian pertama ini bicara hukuman Tuhan bagi orang Israel. Sekarang di dalam bagian kedua, kalau kita lihat ya pasal ini, kalau Alkitab fisik kita saudara, kita lihat di mulai dari pasal 40 sampai 66 itu ditulis bagian kedua. Itu biasanya para ahli bilang itu Deutero Yesaya. Jadi adalah bagian kedua ya dari kitab Yesaya. Memang rentang penulisannya mungkin agak panjang sedikit karena penulisan bagian awal itu adalah rentang masa pelayanan Yesaya. Tapi rentang kedua kemungkinan ada editor juga, yang mana bagian kedua ini masih relevan juga di dalam zaman Yesaya, tapi mungkin ada editor juga. Kenapa bisa kita bilang begitu? Karena nanti ada nama Kores atau Sirus yang akan melepaskan umat Tuhan dari tangan Babel. Nah, singkat cerita saudara, bagian kedua ini bicara apa? Bicara mengenai penghiburan.
Bicara mengenai Tuhan melihat umat Israel yang sedang dibuang. Umat Israel yang sedang mengalami kesusahan. Dalam keadaan yang begitu lemah. Mereka ditindas oleh penjajah. Ditindas begitu rupa sampai mereka itu dikasihani Tuhan kembali. Nah ini gambarannya. Jadi di dalam pasal 40 sampai 66 itu bicara mengenai restorasi. Dan saudara, ada beberapa bagian yang kita perlu sadar dulu bagian ini. Yaitu kita harus tahu siapa musuh yang dimaksud. Kita harus tahu umat yang mana yang dijaga oleh Tuhan melalui utusan hambanya. Yaitu Mesias, saudara. Saya mau ajak kita lihat pembukaan dari bagian ini. Di dalam pasal 40 ayat yang pertama dulu, saudara. Saya bacakan, saudara. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ini pembukaan bagian awal ya, bagian awal dari yang kedua. Ini bicara mengenai consolation, penghiburan, comfort. Buatlah umat saya dihiburkan. Itu kalimatnya, saudara. Penghiburan dari Tuhan. Berarti orang yang dengar ini ada satu pengharapan, ada satu kelegaan, saudara. Dan yang kedua, saudara. Saya mau ajak kita lihat di dalam ayat 8 dulu. Pasal 41, sorry. Pasal 41 ayat 8. Ini adalah bicara Israel sebagai hamba Tuhan. Ya, kita mau memahami ini pada waktu Israel sebagai hamba Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 ini masih secara general, secara umum. Karena kita akan tahu Israel secara bangsa itu gagal kok sebagai hamba Tuhan. Dan ini akan digenapi di dalam salah satunya Yesaya 42 yang tadi dikutip oleh Matius pasal 12. Bahwa Israel hamba Tuhan digenapkan di dalam Mesias sebagai hamba Tuhan. Itu nanti mengacu ke pribadi satu, yaitu Mesias. Kita baca dulu ya ayat 8 nih, pasal 41 ayat 8. Tapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, yang kupanggil dari penjuru-penjuru, aku berkata, engkau hambaku, aku memilih engkau dan tidak menolak engkau. Titik, saudara, sampai sini dulu. Jadi kita tahu Tuhan memilih Israel, gambarannya sebagai hambanya. Tapi Israel singkat cerita gagal, dan oleh sebab itu nanti Israel itu dinyatakan di dalam Mesias, pribadi Mesias. Oleh sebab itu saudara, pada waktu kita baca pasal 42 dan ayat pertama, hambaku yang pegang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kalau di dalam pasal 42 ayat 1, ini mengingatkan kita kepada formulasi baptisan. Sama formulasi pernyataan Bapa pada waktu transfigurasi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara. Ini ada kata-kata yang diambil atau dikutip dari Yesaya 42 ayat yang pertama. Jadi ini adalah, kalau kita ngomong saudara, baca Matius tanpa mengetahui Yesaya, kita punya pemahaman agak miskin sedikit. Saudara. Karena Yesaya pasal 8 ayat terakhir sampai Yesaya pasal 1, pasal 9 ayat 1 itu bicara penggenapan tentang Nebulon Naftali tanah itu ya. Itu kita sudah bicara bagaimana Kristus melayani di Israel utara dulu, bukan Israel selatan. Itu menggenapi Yesaya. Lalu di dalam Matius pasal 8 ya, saya kutip saja ya saudara supaya kita lihat sedikit sebelum kita lanjut ya. Di dalam di dalam Matius pasal 8 kita waktu melihat ketika Tuhan menyembuhkan orang menyembuhkan umatnya, kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu memelihara umatnya, saudara. Dan itu menggenapi Yesaya pasal 53. Saya akan ajak kita lihat sedikit ya mengenai Matius pasal yang ke-8. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara tahu ini dikutip dari mana? Yesaya pasal 53 mengenai Mesias atau hamba Tuhan menderita. Yang ya kalau Natal biasanya kita bahas pasal ini saudara, Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh, bagian-bagian itulah saudara ya. Itu adalah satu bagian yang dikutip oleh Matius mengenai bagian ini. Jadi maksudnya gini sederhana, kita akan mulai mengerti bagaimana Matius itu banyak sekali kutip daripada Yesaya untuk menyatakan siapakah Kristus. Kristus itu adalah hamba Tuhan yang menggenapkan nubuatan Yesaya yang menjadi Israel yang baru, Israel yang sebelumnya itu gagal, tapi ini Kristus adalah Mesias yang menyatakan Israel baru. Inilah hambaku yang kepadanya aku berkenan. Diproklamasi di dalam
Matius pada waktu baptisan dan transfigurasi. Besar sekali ini. Ini perkenalan tokoh yang besar sekali maksudnya ya. Mengutip sampai ke dalam Yesaya. Ini bagian pertama saudara. Sekarang kita mau lihat lagi mengenai oposisinya. Tadi kita perlu tanya, siapa yang dimaksud musuh dan siapa yang akan di-comfort? Umat Tuhan yang bagaimana yang di-comfort saudara? Balik lagi ke dalam Yesaya saudara. Kita lihat di dalam bahasa Indonesia, nanti saya sebentar baca dalam bahasa Inggrisnya saudara. Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-29. Ini ada permainan kata yang tidak muncul di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi saya baca dulu bahasa Indonesianya, nanti saya baca bahasa Inggrisnya saudara. Bahasa Indonesia 41 ayat 29. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Mereka itu siapa? Nanti kita bicara ya. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Saudara. Ini adalah Babel. Babel yang menjadi musuh Tuhan. Ya. Musuh Tuhan Babel, dan di dalam ayat 25 Tuhan membangkitkan seorang dari utara. Dia telah datang, itu refer ke Kores, Raja Media Persia. Saudara. Jadi Tuhan membangkitkan Media Persia untuk menghukum Babel. Untuk menghukum Babel. Di dalam ayat 29 sebetulnya dalam bahasa Inggris ada kata behold ya. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Behold, they are all a delusion. Their works are nothing. Their mental images are empty wind. Jadi ada kata behold itu. Behold seperti lihat. Lihat, mereka ini semua adalah penipuan ya, delusi. Tidak ada. Di dalam pasal 42 ayat yang pertama, saudara, menggunakan kata behold juga. Behold my servant whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights. Jadi ada dua kata behold, ayat pasal 41 ayat 29 dan 42 ayat 1. Jadi singkat ceritanya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah lihat Tuhan akan hukum Babel. Lihat Tuhan membangkitkan hambaku, Mesias, untuk membuat comfort atau menghibur umatku. Jadi ada enemy di spesify siapa? Ada Mesias yang akan mengcomfort atau menghiburkan umatnya. Sekarang umatnya itu siapa saudara? Umatnya tadi kita sudah ngomong sedikit. Yang ditindas oleh Babel. Yang dipersekusi sama Babel. Yang mengalami penderitaan. Yang mana Babel menekan lebih daripada yang mereka boleh lakukan. Itu ada tema di dalam kitab Habakuk saudara. Nanti kita akan lihat Habakuk pasal yang kedua itu kita akan lihat bagian-bagian itu. Babel menekan lebih daripada seharusnya. Maka dia kena hukuman. Nah sekarang saudara. Waktu kita baca ini, kita tahu yang menjadi musuh adalah Babel. Dan umat Tuhan yang ditindas oleh Babel. Sekarang saudara, waktu dikutip bagian ini di dalam Matius, ada sesuatu hal yang berbeda. Apa itu saudara? Sekarang kita balik ke Matius saudara. Ya ini agak buka-buka Alkitab sedikit, nggak apa-apa saudara. Di dalam Matius pasal 12, sekarang pertanyaannya, yang jadi enemy siapa saudara? Yang jadi musuh siapa? Nah ini penting sekali untuk kita sadar. Tiba-tiba seluruh orang Israel kan tahunya Yesaya 41, 42 saudara. Itu Tuhan memberikan janji kelepasan pada umat dari tangan Babel. Harusnya kalau diaplikasikan di dalam konteks orang Matius, di dalam zamannya Matius maksudnya saudara. Itu musuhnya adalah Roma kan? Harusnya saudara, harusnya Roma. Tapi sekarang yang diserang bukan Roma. Yang diserang, dilepaskan dari tangan siapa? Dari tangan orang Farisi. Saudara. Jadi yang tadi musuhnya Babel, tiba-tiba di dalam bagian ini sekarang mereka matanya mulai melihat. Ternyata musuh utama kami ini bukan Roma. Musuh utama kami adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Oh ini tidak bisa gampang dicerna saudara. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah figur-figur kesalehan. Yang mengajar bagaimana kita harus hidup saleh. Harus hidup benar, itu adalah figur orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan buka yang menjadi musuh itu bukan Roma. Yang jadi musuh adalah orang yang katanya itu rohani. Ini mengagetkan saudara ya. Jadi kita melihat satu bagian ini. Nah untuk itu saudara, saya mau ajak kita lihat satu paralel lagi ya. Ini paralel ya untuk kita tahu tema yang sama tapi dengan pembahasan yang berbeda. Saudara, saya akan ajak kita lihat ya di dalam Matius 21 ayat 42. Ini kutip Mazmur 118 ayat 22, saudara. Kita lihat Matius 21 ayat 42. Kenapa kita bisa firm mengetahui bahwa yang dimaksud enemies adalah orang Farisi, ahli Taurat dan lain sebagainya.
Lihat saudara ya, ini kan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Kita udah tahu ceritanya kebun anggur saudara ya, bagaimana Tuhan punya kebun anggur, lalu dia ada penggarap-penggarap, lalu setelah panen Tuhan kirim dia punya karyawan gitu kan ya, pemilik tanah, kasih utusan untuk dapat hasil dan lain sebagainya, tapi dikerjain, dianiaya, anaknya dikirim terus dibunuh saudara ya. Pasal 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayat 45, ketika imam-imam kepala orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap dia nabi. Saudara, kalau kita baca nanti, kita tidak baca sekarang, Mazmur 118 ayat 22. Bagian yang dikutip oleh Matius di dalam bagian ini adalah bagian di mana di dalam Mazmur 118, yang buang batu penjuru itu Babel. Bangsa-bangsa lain yang buang. Sekali lagi ya, bangsa-bangsa lain itu menganggap Israel itu nothing. Israel ini tidak penting, dibuang sama mereka Israel, dianiaya, ditindas, nothing itu Israel, diinjak-injak sama bangsa asing ya. Itu Babel, musuh-musuh Asyur, itu termasuk Media Persia, termasuk nanti Seleucid Empire. Itu adalah bangsa-bangsa yang membuang batu penjuru. Tapi coba lihat saudara, di dalam bagian ini Matius kutip Mazmur 118 ayat 22, pertanyaannya yang buang siapa? Yang membuang batu penjuru itu sekarang jadinya orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa kita membahas bagian ini sih? Membahas bagian ini untuk kita sadar dulu siapa yang jadi musuh. Musuh di luar gampang dideteksi. Musuh di dalam selimut itu sangat susah dipahami. Orang yang menggunakan atribut keagamaan, mengajarkan so-called firman tapi palsu, inilah yang menjadi musuh daripada Kristus sendiri. Saudara, jangan main-main ini. Ini paling menakutkan memang. Kristus menganggap mereka musuh, dan di dalam Matius pasal 11 ayat 29, 28, 27, 28, 29. Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang ditindas oleh musuhnya Tuhan. Siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh sebab itu di dalam bagian ini kita mulai sadar satu hal. Apa itu yang kita sadari? Kita mulai sadar ternyata yang tadi musuh itulah bangsa asing, sekarang musuh itu adalah yang sepertinya umat Tuhan. Ini tema nanti muncul dan nanti kita akan bahas saudara. Nah, di dalam bagian ini kita sudah mulai memahami saudara, natur oposisinya. Ini satu peperangan cosmic battle. Kristus mau dibunuh saudara. Kristus mau ditangkap. Dia mau digagalkan misinya. Tapi sekarang di dalam oposisi kita mau belajar apa yang Kristus kerjakan. Di dalam pertentangan seperti itu, kita perlu renungkan ya saudara, di dalam posisi yang tertekan dan terjepit, apa yang seorang biasanya lakukan? Kristus tidak terjepit sih, lain dengan kita sering kejepit saudara. Kristus di dalam bagian ini, dia memutuskan untuk menyingkir. Ya, kita lihat tadi ya di dalam Matius pasal 12, Kristus menyingkir dan sudah menyembuhkan mereka semua, lalu orang-orang yang disembuhkan itu mulai celik identitas sejati Kristus. Dan Kristus bilang apa? Dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Pertanyaannya kenapa? Apa takut? Apa tidak mau membuat konflik? Atau inilah aplikasi yang benar dari tulus seperti merpati, cerdik seperti ular gitu kan ya. Ini kenapa Kristus menyingkir? Padahal dia punya kemampuan kok untuk rebuke lebih jauh. Tapi Kristus kenapa tidak lakukan? Saudara, di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara hari ini, bagaimana caranya supaya kasus remeh-temeh bagi penegak hukum, saudara, itu tetap bisa ditegakkan? Caranya bagaimana? Buat viral kan? Semua yang viral itu proses hukumnya itu dijalankan. Tapi kalau tidak viral kan tidak jalan, saudara. Kristus dia punya pengikut banyak sekali. Orang-orang yang mengikuti dia itu ribuan, saudara. Kita sudah tahu dalam peristiwa 5 roti 2 ikan tadi ya, saudara. Dan Kristus bisa saja kok. Oh ya, kita ditindas oleh orang Farisi ahli Taurat. Kita buka topengnya dan lain sebagainya. Dia bisa lakukan itu. Kenapa tidak lakukan? Ternyata, ini yang kita baru sadar ya. Ternyata Kristus itu pada waktu dia pilih menyingkir.
dan dia memilih untuk melarang orang-orang yang tahu identitas dia untuk tidak buka, ternyata dalam rangka apa? Menggenapkan firman Tuhan. Saudara. Jadi Kristus itu waktu menyingkir, dia sedang menggenapkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana ini? Yang tadi di dalam Yesaya 42. Dia menggenapkan bahwa dia adalah Mesias yang dikasihi dan diperkenan Tuhan. Dia adalah yang mana Tuhan menyatakan rohnya ada di dalam dia. Kristus itu baptisan kita sudah lihat saudara. Dan apa yang akan dia kerjakan? Dia akan menyatakan hukum. Menyatakan hukum dengan cara menyingkir dan tidak bersuara dengan lantang. Bagaimana caranya? Nah ini yang kita akan lihat di dalam perjalanan Kristus sampai mati di atas kayu salib. Jadi untuk menegakkan hukum, menyatakan supremasi Kristus di antara segala realem kekuasaan, saudara. Caranya adalah mati di atas kayu salib. Itu kita nggak paham, saudara. Kita nggak paham bagian ini. Kenapa itu bisa, saudara? Tapi satu-satu, saudara. Kita akan lihat dulu ya. Ayat 19, fitur utama. Kristus itu tidak seperti Mesias yang lain. Dalam tanda kutip ya, nggak ada Mesias yang lain. Tapi so-called kelihatan seperti Mesias. Kristus tidak seperti Mesias yang lain. Kenapa? Karena dia tidak akan berbantah. Tidak akan berteriak. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dan bulu yang patah terkulai tidak diputuskan. Sumbu yang pudar nyala tidak dipadamkan. Ini bicara apa? Ini agak ada kesulitan saudara. Kita nggak paham bulu itu apa. Sumbu yang mau pudar nyalanya itu bagaimana. Saya mungkin jelaskan bagian ini dulu. Bulu yang patah terkulai. Tidak diputuskannya. Bulu itu adalah sejenis lalang. Ya. Tanaman lalang tapi yang agak lebih besar saudara. Biasanya ini terdapat di banyak tempat. Jadi ini bukan material eksklusif kok. Material biasa saja. Nilainya rendah. Hampir nggak ada nilai saudara. Fungsinya biasanya dibuat untuk menulis ya. Terus bisa dibuat kayak alat musik sederhana, kayak suling. Tapi gampang rusak. Atau material-material lain, gampang rusak. Dan waktu misalnya kita buat itu jadi kayak pena, saudara, dicolok ke tinta lalu tulis. Lalu dia patah. Apa yang biasa orang lakukan? Oh ini memang kita nggak ada idea, saudara. Kita nggak pernah nulis pakai bulu, saudara. Nggak pernah. Tapi normalnya buang saja, tinggal ambil yang baru, gitu. Jadi itu gampang, replaceable. Yang tidak terlalu berharga. Yang tidak dilihat sebelah mata. Saudara. Itu bulu yang terkulai, dibuang saja. Itu normalnya gitu. Atau sumbu yang pudar nyalanya. Kita ini mungkin 30, 20, 30 tahun yang lalu saudara. Kalau mati lampu bukan pakai genset ya saudara. Pakai lampu minyak. Saya nggak tahu ya, saya punya pengalaman itu masih. Berarti saya udah golongan agak oldies dikit saudara. Jadi kalau pakai lampu minyak itu saudara, kalau sumbunya udah tinggal pendek, itu mulai mengeluarkan asap warna hitam ya. Nggak enak baunya. Kalau itu sudah terjadi apa yang kita lakukan? Matiin dong, lalu ganti sumbu itu dibuang ya kan gitu kan. Dipadamkan lalu dibuang, diganti. Nah di dalam bagian ini sebenarnya sedang menggambarkan apa? Menggambarkan umat Tuhan seperti bulu yang sudah terkulai. Menggambarkan umat Tuhan seperti sumbu yang sudah tidak ada kekuatan. Umat Tuhan yang ditindas oleh Babel, kalau di dalam Yesaya pasal 42 tadi 41 sampai 42 kita baca. Itu mereka terkulai, lemah karena ditindas Babel. Di dalam Matius pasal 12 itu lemah terkulai karena ditindas orang Farisi. Gitu saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak memandang mereka tidak berharga. Kristus justru memandang mereka sangat berharga saudara. Sehingga yang dia kerjakan apa? Dia menanggung segala bentuk penderitaan yang dia alami untuk melayani umat Tuhan dengan fokus. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Mungkin ilustrasi sederhananya gini ya. Seperti seekor induk ayam atau apapun unggas yang lain saudara. Ketika dia punya anak-anak kecil gitu kan ya. Baby unggas gitu. Lalu waktu ada badai besar sekali. Induk yang benar itu akan menanggung penderitaan begitu rupa. Bahkan bila perlu sampai mati supaya anak-anaknya selamat semua. Itu yang digambarkan di dalam bagian ini. Jadi dia tidak bersuara, dia tidak protes, dia tidak apa. Dia kerjakan bagian dia dan dia melindungi. Saudara. Sehingga bulu yang patah itu tidak diputuskan. Dan sumbu itu tidak dipadamkan. Saudara. Ini yang kita bisa lihat. Berarti Tuhan itu memelihara umatnya. Tuhan itu melihat kita. Saudara. Dan tentu saja nanti di dalam konteks kita lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang Kristus kerjakan, mati dan bangkit. Dari kematian dia bangkit. Ada kemenangan, ada pemeliharaan. Dan dia yang bangkit dia sudah naik ke sorga. Dan dia bertahta.
Dan di dalam tahtanya dia, saudara, dia mengizinkan kita untuk berjalan di dalam ketaatan seperti yang Kristus sudah kerjakan. Ketaatan sempurna, saudara. Untuk tidak kompromi, untuk hidup dengan menjaga kesucian yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa hidupi. Inilah yang Kristus kerjakan, saudara. Dan ini adalah menyatakan hukum. Menyatakan hukumnya bukan dengan berteriak-teriak di jalan, saudara, bukan. Tapi menyatakan hukumnya dengan apa yang dia hidupi sampai mati di atas kayu salib. Itu yang kita tidak pahami sebelumnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena pengharapan Mesias, saudara, pada zaman itu adalah Mesias yang angkat pedang. Gambaran paling nyata itu adalah gambaran seperti Judas Makabeus tahun 164 sampai 167 sampai 164 sebelum Masehi, saudara. Itu Antiochus IV Epiphanes, berkali-kali mungkin kita sudah refer bagian ini ya. Itu menajiskan bait Allah. Singkat cerita, Judas Makabeus angkat pedang dan dia kalahkan itu pasukan Antiochus IV Epiphanes. Padahal jumlah mereka sangat kecil, saudara. Tidak signifikan, tapi dengan cara gerilya. Kalau di Indonesia ini mengusir penjajah dengan bambu runcing ya, saudara. Nah, itu cerita nasionalisme sih membahagiakan ya, kecuali kisah para pejabat publik hari ini. Tapi balik lagi, saudara. Kita akan melihat apa sih? Kita akan melihat gambaran Mesias juru selamat selalu angkat senjata. Itu di dalam konteks pada waktu itu. Tetapi yang ada di sini, saudara, Kristus yang ada di sini, gambarannya lain, saudara. Gambarannya adalah menggenapkan penggambaran suffering servant di dalam Yesaya. Hamba yang menderita beban penyakit kita, itu Yesaya 53, saudara. Kita pikir dia yang kena tulah, padahal dia menanggung kita punya kesalahan. Oleh bilur-bilurnya lah kita menjadi sembuh. Itu adalah Mesias yang, makanya di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, saudara. Itu kalimatnya, saudara. Ini kita coba baca lagi, ini kan cuma satu bagian, saudara. Maksudnya satu pasal sebelum, saya baca ya di dalam pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dinyatakan di dalam Matius pasal 12 tadi. Dengan dia tidak berteriak, dia tidak berseru di jalan-jalan, suaranya tidak terdengar, saudara. Yang dia kerjakan adalah menanggung penderitaan, menjalankan ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menyatakan penebusan itu. Ini yang kita bisa lihat. Kristus tadi kita lihat, dan kalau kita lihat bagian lain, saudara, itu adalah di dalam bagian di mana Kristus pada waktu masuk ke Yerusalem, dia bukan pakai kuda yang besar. Ini susah ya, di Indonesia ini kita kalau lihat kuda agak-agak kurang gizi, saudara. Kudanya kurus-kurus ya, mau masuk pakai kuda pun tidak keren, saudara. Keledai bagi kita dengan kuda tidak ada terlalu perbedaan signifikan. Tapi saudara, kalau kita lihat kuda yang benar-benar kuda, saudara, tinggi sekali, kekar. Lihat polisi di Belanda naik kuda. Wih, ternyata keren juga ya polisi naik kuda. Kalau di konteks kita, polisi naik kuda, kesian kudanya kan gitu kan ya. Tapi balik lagi di dalam konteks zaman itu, saudara, harusnya Mesias tuh naik dengan kuda. Menyatakan dia punya kuasa, otoritas. Tapi Kristus pakai keledai beban muda. Itu Kristus, saudara, rendah hati. Dia lemah lembut. Dia bahkan tidak membuang yang biasa orang buang. Dia tidak lakukan ini. Dan kita belajar daripada Kristus, saudara. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita untuk merenungkan beberapa hal lagi. Kita ingin merenungkan sih, di dalam ekspektasi manusia. Kita itu mungkin lebih ingin untuk melakukan pembalasan kalau sudah ditindas begitu. Perasaan-perasaan dibully, perasaan-perasaan yang secara moral buruk gitu. Ada keinginan untuk membalas, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya kabur, saudara. Tapi kabur untuk membalas berikutnya, saudara. Ini adalah natur manusia berdosa itu seperti ini. Tapi kalau itu terjadi, kamu tidak akan pernah mendapatkan kelegaan. Jiwamu tidak akan pernah mendapat penghiburan. Belajar daripada Kristus, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dan yang dia kerjakan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada dia, mendoakan yang membuat dia teraniaya dan lain sebagainya. Ini yang kita bisa renungkan, saudara. Dan di dalam pengertian ini kita mulai sadar sekarang, yaitu cosmic battle ini berlanjut. Nah saya ingin ajak beberapa bagian untuk kita renungkan, saudara. Saya ingin ajak kita lihat 2 Korintus 4. Saudara kalau ingat 2 Korintus 4, ini adalah bagian yang beberapa waktu lalu kita pernah bahas mengenai membandingkan antara penciptaan langit dan bumi
dengan penciptaan baru di dalam Kristus. Jauh lebih besar, ini kita udah bahas ya. Tapi sekarang kita ingin melihat oposisi yang ada. Pasal 4, 2 Korintus pasal 4, ayat 4, 5, sampai dan kemudian ayat 7 sampai 12, saya bacakan ya. Saya baca dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ayat ke-7. Harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Pertanyaan, ditindas siapa? Ditindas oleh orang yang di dalam ayat yang ketiga. Orang-orang yang buta rohani dan lain sebagainya. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, ini adalah bagian penting waktu kita bicara mengenai cosmic battle, saudara. Yaitu adalah bagian di mana kita mulai melihat dengan jelas apa yang terjadi dengan orang-orang seperti Paulus, saudara. Dia ditindas, dia dijepit, dia ditindas, saudara, tidak terjepit, dia habis akal, tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendiri. Dia mengalami kesusahan-kesusahan ini. Tapi caranya bagaimana, saudara? Bukan dengan pembalasan, tapi dengan cara membawa kematian Kristus di dalam dia punya kehidupan. Apa kematian Kristus itu? Adalah ketaatan sempurna sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bagian yang kita perlu gumulkan, saudara. Yang menjalani hidup ini dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Itu susahnya minta ampun, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu kepada orang yang baik sama kita gampang. Mari Pak, ya kan gitu kan, saudara. Coba yang nyelip kita di jalanan, saudara. Silakan Pak, jalan duluan. Itu pun wajahnya sampai jengkel ya. Ya gitu, saudara. Misalnya, saudara. Rendah hati, lemah lembut. Kalau udah diinjak-injak rendah hati gimana? Ilustrasinya kan kayak gini ya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar ini, mungkin sama lah ya. Kita sama-sama manusia berdosa. Kalimatnya adalah, semut kalau diinjak saja gigit. Maksudnya, apalagi saya, gitu kan ya. Saya lebih dari semut, saya akan gigit kamu balik. Kira-kira gitu, saudara. Ini adalah manusia punya natur berdosa, pembalasan, saudara. Tapi kalau kita belajar dari Kristus, senjata kita apa sih untuk melawan oposisi? Adalah membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Sehingga menghasilkan satu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudara. Satu pribadi yang membawa kematian Kristus terus sehingga hidup dinyatakan dalam diri orang-orang yang harusnya mati rohani. Ini adalah peperangannya. Dan saudara, kalau kita lihat nanti musuhnya siapa? Ini awalnya musuhnya adalah bangsa asing. Musuhnya adalah pihak eksternal. Lama-lama kita akan sadar. Masih di dalam 2 Korintus tapi pasal 11. Musuhnya adalah seperti iblis yang bisa jadi malaikat terang. Begitu juga para pengajal palsu seperti orang-orang yang sejati. Itu musuhnya, saudara. Nah, tapi sekali lagi, waktu kita menghadapi semua ini, kita akan menghadapi dengan cara seperti yang Kristus nyatakan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, merenungkan ini, kita boleh merenungkan ya, bagaimana panggilan kita dalam hidup. Kita tahu oposisi, tapi kita tahu apa yang menjadi prioritas utama. Dan sekarang saudara, di dalam kesibukan, orang punya hati makin dingin, betul enggak? Betul saudara. Kalau kita sibuk sekali, saudara, kita punya mata tidak bisa lihat kepada penderitaan dan pergumulan orang. Tapi saudara, saya akan bilang, Kristus apa tidak sibuk dia? Apa kita rasa lebih sibuk dari Kristus? Ya mungkin saudara, kita menyibukkan diri dengan banyak hal yang tidak perlu. Bisa juga saudara ya. Tapi Kristus bukan menyibukkan diri. Dia memang sibuk saudara. Tapi dia punya mata fokus kepada melayani umat Tuhan. Nah ini yang kita perlu gumulkan dan kita perlu teladani saudara. Sehingga dalam kesibukan hidup kita, kasih tidak jadi dingin. Kita masih punya empati kepada orang. Kalau ada kesibukan sekali, orang tanya saja mungkin tidak konsen saudara. Karena pikirannya yang lain, sudah mengawang-awang saudara. Tapi kita perlu mengambil satu perenungan ini untuk menjaga hati pikiran kita, mengasihi, belajar lemah lembut dan rendah hati. Dan pada akhirnya, ketika kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita, kehidupan Kristus akan menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi ini, kami sekali lagi merenungkan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak keterbatasan kami, kelemahan kami. Tidak jarang kami juga mendukakan hati Engkau. Tapi kami berdoa, biarlah sekali lagi di dalam anugerah belas kasihan Tuhan, Engkau boleh menarik kami kembali, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau kiranya menyempurnakan hidup kami, dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh belajar daripada Kristus yang lemah lembut, rendah hati, sehingga jiwa kami mendapatkan penghiburan dan kelegaan. Kami boleh mendapatkan peristirahatan yang sejati hanya di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang menebus dosa-dosa kami, memberikan kami pengharapan. Kami diciptakan baru di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami dalam kelemahan kami, dan pada akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang menyatakan Kristus. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.